Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jalla 'ala al-in'am bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi awladi 'adnan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi hadahu Allahu bil Qur'an. وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع تابعيهم الذين أيدهم الله بالقرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم وبهداه يهتدي المريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال في آية أخرى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن صحابي أبي هريرة رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وخفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكر الله في من عنده. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang firman-Nya dapat kita baca di dalam Mushaful Quran surat Al-Baqarah ayat 152 dan juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bacakan tadi dapat kita baca di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar bi naqli al-'Abd al-Thabit 'an al-'Abd al-Thabit 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis nomor 7048. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia diciptakan sendiri, sudah hidup di dalam surga. Surga yang segalanya ada, semua yang diminta dapat diperkenankan. Tidak ada kehidupan yang lebih menyenangkan berbanding kehidupan selama berada di dalam surga. Tetapi Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di tempat yang menyenangkan itu, ternyata dia tidak juga senang. Nah, rupanya yang menjadikan dirinya tenang itu adalah kalau ada pasangan. Jadi anak-anak muda kita itu kalau sudah mulai dewasa dan mulai sampai kepada umur di mana dia perlu berpasangan, maka dia mesti berpasangan. Kalau tidak, berjolak ketenangan yang menjadikan dia tidak tenang itu akan terus ada dalam dirinya. Maka dari itu di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita berkeluarga itu, menikah itu antara lain agar kita mencapai ketenangan.
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya, jadi antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untukmu pasangan. Untuk apa itu? Litaskunu ilaiha. Jadi agar tercipta sakinah. Sakinah. Memang kalau kita hidup di atas dunia ini, sakinah itu perlu dicari. Harta banyak, ya, jabatan tinggi, ya, istri cantik, anak banyak, tapi tidak ada ketenangan. Ya, jabatan tinggi, harta banyak, tapi tiap hari bercakap di rumah, heboh, tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan. Sama itu dengan Nabi Adam, sudah tinggal di tempat yang menyenangkan, justru tidak tenang. Maka dari itu berpasangan. Nah, kita sudah berpasangan, tetapi tidak mencapai ketenangan. Berarti belum tercapai lagi maksud kita dengan menikah itu. Jadi yang pertama itu antara yang kita idamkan di atas dunia ini adalah sakinah. Ya, jadi apakah orang miskin juga tidak tenang? Ya, susah juga mereka, banyak juga yang tidak tenang. Jadi kalau miskin tidak tenang, kaya tidak tenang, padahal kita sudah menikah. Pada ketenangan itu, ya antara alasan kita untuk atau menikah itu bermata. Satu Bapak dan Ibu. Yang kedua, inna lillahi mi'atu rahmatin. Allah memiliki 100 rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu di antara 100 itu. Wa anzalallahu rahmatan. Satu saja yang diturunkan. Dan yang satu itu, itulah yang kita, orang yang hidup dan orang yang sudah mati, dan seluruh makhluk Allah yang ada di alam ini memperebutkan yang satu itu. Masih banyak lagi rahmat Allah. Masih ada 99 rahmat lagi yang belum lagi dibagikan untuk seluruh umat manusia. Termasuk dalamnya jin, termasuk juga alam semesta. Jadi satu itu yang diperebutkan oleh kita semua. Saya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Termasuk juga orang yang sudah ada di dalam kubur sekarang yang nanti hancurnya alam ini dan dibangkitkan. Ya. Karena kita ini hidup di atas dunia dan nanti sampai ke akhirat. Yang akan menjamin kita itu adalah rahmat, kasih dan sayang Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, yang ketiga adalah kita ingin agar para malaikat itu senantiasa bersama dengan kita. Yang senantiasa bersama dengan kita itu ada yang malaikat yang selalu mencatat amalan kita, merekod amalan kita. Dan rekod amalan kita itu bukan hanya ditulis. Dia tidak hanya menulis, dia juga merekam. Rekamannya itu dua. Yang pertama adalah audio, dan yang kedua adalah visual.
Jadi kerja malaikat itu ini mencatat, yang kedua merekam suara, dan yang ketiga adalah merekam video. Yang ketiga-tiganya itu nanti akan kita saksikan dan kita dapatkan di yaumul hisab. Dan kita ingin selalu senantiasa malaikat itu bersama dengan kita, baik yang raqib maupun atid maupun kiraman atau katibin, dan juga malaikat-malaikat rahmah, dan selalu diliputi oleh malaikat. Di mana-mana kita ada bodyguard. Ya. Saya selalu sampaikan kepada anak-anak mahasiswa pelajar ini, kalau ada batang kayu yang besar di satu tempat, sudah masuk maghrib atau malam, nah, kalau dia jalan di sana ada rasa takut. Kalau siang-siang dia takut tidak lewat sana. Nah, jadi kalau ada rasa takutnya lewat sana antara siang dengan malam, nah, itu berarti dia sudah mulai malaikat sudah tidak bersama dengan dia. Kepercayaan kepada keberadaan malaikat itu masih goyah. Nah, kita ini senantiasa bersama malaikat dengan kita. Ya. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak, yang juga sangat penting adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan diri kita ini di dalam zatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan diri kita di dalam zatnya. Jadi jangan sampai nanti kita sekali saja tidak dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zatnya. Jadi kita menghadirkan Allah menghadirkan diri kita itu dalam bahasa agama kita disebut dengan zikir. Allah menghadirkan kita di dalam zatnya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, nah ini empat ini. Keempatnya ini, yang pertama tadi adalah as-sakinah. Yang kedua adalah rahmah. Yang ketiga khiffatul malaikah. Yang keempat adalah zikrullah. Ini empat dihimpun dengan kita melakukan tiga perbuatan. Dan tiga perbuatan itu alhamdulillah, ya, semoga ya sudah kita lakukan, khususnya bagi yang hadir di dalam tempat ini. Apa yang tiga itu? Nabi SAW berpesan pada kita, majtama'a qaumun, suatu kaum, baik laki-laki. Kaum itu di dalam kata kaum itu ada laki-laki dan ada perempuan. Satu kaum, yang kaum itu ijtama'a, berkumpul. Di mana dia berkumpul? Fi baitin min buyutillah. Berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di atas dunia? Ini Masjid Muhajirin, surau
ukhuwah sini ya. Masih ada lagi di sini yang di dalam ini. Oh, yang sebelah sana sudah masuk lewat sana ya. Yang masuk lewat sini Mahirin ya. Kalau yang sana ada juga sebelah sana, ada tapi lewat udah dari sana ya. Nah jadi kita ini dari pagi tadi mau jam 3:30 kita melaksanakan sholat tahajud di rumah masing-masing. Kemudian memang berniat, berazam untuk datang berkumpul di rumah Allah. Atau kita berada di mana aja, di rumah sakit, di Mesina, atau sedang di mana gitu. Ketika azan berkumandang, memang kita miliki niat dan azam untuk berkumpul di rumah Allah, seperti kita yang hadir sekarang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya, jadi buyutullah itu bukan hanya Masjidil Haram, bukan hanya Masjidil Nabawi, termasuklah Masjid Muhajirin. Maka satu kegiatan dalam rangka mencapai yang keempat tadi sudah kita lakukan, khususnya kita yang ada sekarang ini. Ijtima'. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, ternyata kita yang sudah berkumpul di sini, nah, kadang-kadang ada juga orang yang berkumpul di masjid, dia cerita, ya, bercerita sana sini, kadang-kadang mengunjungi orang, kadang-kadang mengadu domba orang, ya, kadang-kadang ya macam-macam lah kegiatan di dalam masjid, ya. Kadang-kadang ada juga orang yang tertangkap dalam masjid itu berlaku perbuatan maksiat, ya. Berkumpul juga di dalam masjid, berdua, bertiga, rupanya mencuri kotak infak. Ada juga itu. Tiba-tiba hilang kotak infak gitu. Ya. Kemarin di Masjid Raya saya jumpa ini di Poltabes gitu. Satpam Masjid Raya. Kenapa ini di sini? Ada orang yang menyatroni kotak infak, Ustaz. Belum dapat dia, masih ada upaya ketangkep di bawah. Ya, ada juga yang datang juga berkumpul suami istri di dalam masjid, pura-pura sholat, tengok CCTV. Ada rupanya kerajonya nyambil lidi penusul sate kambing itu agak kue kan, jaginya lem, ini cucu ada dalam, naik apiki, ini pandai pun dan siran yang jadi siran, ini berkumpul aja dalam masjid, ya. Dan na'udzubillah ada juga yang melakukan perbuatan zina di dalam masjid. Berkumpul juga itu masjid seperti berzina, ya, sudah tertangkap. Yang saya sampaikan ini sudah tertangkap aja, tertangkap, dibawa ke Polres, ya, tertangkap. Berkumpul juga itu, dan berkumpul dalam masjid. Nah, ya. Tapi yang diminta dalam hadis itu adalah sesudah berkumpul, ya, kalau datang ke masjid ini sholat tahiyatul masjid. Kalau masih ada waktu, ya bolehlah sholat dan lain, ya. Sholat sesudah bersuci. Sholat aja lah apa saja, penting ada alasannya. Jangan sholat tanpa alasan.
Apa yang kedua yang perlu kita lakukan? Yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Ibu-ibu ada bawa Al-Quran kan? Ada bawa Quran? Ada? Tidak ada. Bapak-bapak semuanya hafiz Quran. Hafiz Quran semua. Makanya orang yang ingin mendapatkan pahala yang banyak, dia berwakaf Quran di masjid. Ya, kalau kita di masjid kita ini ada 50 buah Quran. 50 Qurannya. Dan yang 50 itu seakan-akan milik kita, padahal wakaf orang. Nah, kita tandai Quran kita itu yang ada di masjid. Kalau tidak mau dibawa dari rumah, ya setidak-tidaknya bacalah Al-Quran itu 4 lembar sekali waktu sholat. Kalau 4 lembar sekali waktu sholat, sholat kita 5 kali sehari semalam. 5 kali 4 20. Berarti sudah 1 juz. Kalau mepet waktu maghrib, kadang-kadang kita puasa dan setelah itu kita berbuka. Nah, di rapel yang tadi maghrib itu dengan isya yang agak panjang waktunya. Sehingga one day one juz, 1 hari 1 juz kita tilawah. Nah, kalau hari Jumat misalkan, dianjurkan bapak-bapak itu datang agak cepat ke masjid. Setidak-tidaknya dapat sholat tahiyatul masjid dan dapat membaca 1 lembar surat Al-Kahfi, 1 muka. Ya, disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Jadi jangan orang sudah mau azan baru sampai. Karena ada juga kita khatib sudah mau doa dan nampak tuh orang datang, baru datang. Ya, yang parahnya lagi sudah masbuk dia, pas sholat dia datang. Jika dapat membaca Al-Quran, jadi pas datang ke masjid tadi, sesudah sholat tahiyatul masjid, ya kita membaca Quran. Yatluna kita membaca Al-Quran. Dalam mahasiswa disampaikan di dalam HP ini install Al-Quran, Mushaful Quran, install di dalam. Ya. Agar kemana-mana ya, mereka dapat membaca. Misalnya begini Bapak dan Ibu, mahasiswa itu kampusnya kita di tengah kota, ada anak yang dari Lubuk Buaya, ada pula yang tinggal di Lunan. Di Lunan, di Lubuk Buaya itu kan lumayan jauh. Jadi berapa menit itu dari sana ke tengah kota? Dalam 40 menit Pak. Lama juga. Terus ngapain di atas mobil, di atas bus? Duduk-duduk saja. Duduk dengan nengok orang naik bus. Ya, nengok orang jalan kiri kanan. Kenapa enggak dibaca Quran? Pengalaman kami dulu waktu mahasiswa, ya, kami mahasiswa dulu suka turun-turun ke daerah-daerah buat pelatihan-pelatihan. Ya. Itu biasanya kita sama-sama kawan instruktur itu kalau di atas bus dulu, kita duduk sama-sama, kita baca Quran. Baca Qurannya itu baca Quran yang tidak perlu ayat-ayatnya terlampau panjang. Ayat-ayat yang dikenali oleh masyarakat. Ya, ayat-ayat juz amma. Umumnya masyarakat itu kalau wadduha ke bawah itu hafal. Wadduha ke bawah. Maka kita bacanya wadduha wal laili idza saja. Nah, nanti
Indo-Indo itu amai-amai itu nyundanga tuh. Nyata pas ngajar dia ikut aja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nanti ikut lagi yang lain. Wadal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirnya kita satu bus itu baca Quran, dimatikan oleh supirnya. Musik yang dagduk kan, yang menjadikan jantung kita tidak tenang. Sekarang mereka baca Quran, jadi tenang sama-sama. Nah kita di masjid juga begitu. Ketika datang ke masjid, bukan cerita sana, cerita sini. Kadang-kadang mementingkan orang. Ya, kadang-kadang membahas proyek. Ya, kadang-kadang proyeknya sudah dapat, tidak ada juga infaknya ke masjid. Ya, tidak ada zakat, tidak ada infak, tidak ada sedekah. Proyek dibahas di masjid. Nah, sudah itu di dalam proyek itu mulai madu-madu orang. Kerja di dalam masjid. Bukan tidak boleh. Ya, berbisnis di masjid boleh. Ya. Tapi jangan sampai nanti hak-hak Allah itu diambil. Ya. Jadi sesudah kita berkumpul, ya, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya. Berarti kalau bapak dan ibu sudah melakukan itu tadi, ya sekurang-kurangnya kita sudah melakukan semua. Kurang-kurangnya tadi sudah sholat subuh, saya sudah baca Quran, ibu juga mengikuti membacanya, ya. Dan kita semua sudah sholat tahiyatul masjid, sudah membaca Al-Fatihah, sudah juga membaca ayat. Tetapi ditingkatkan lagi di luar daripada sholat tadi itu, kita tambah juga membaca Al-Quran. Yatluna kitab. Kemudian yang terakhir adalah wa yatadarasunahu. Ya, mentadaruskan Al-Quran. Nah, jadi ini tadarus ini sudah terdegradasi maknanya. Jadi kalau kita bulan Ramadan anak-anak baca Quran sama-sama itu disebut tadarus. Ya, itu bukan tadarus, itu tilawah. Tadarus itu mengkaji. Jadi darasa belajar. Kalau darasa belajar. Kalau darasa saling belajar. Tapi kalau tadarasa meningkatkan saling belajar itu, maka kita perlu melakukan kajian terhadap Al-Quran, terhadap hadis Rasulullah SAW. Justru itu jika dapat di masjid itu ada Al-Quran yang ada terjemahnya, ya, Al-Quran yang ada terjemah. Karena kita orang Indonesia, bukan orang Arab. Tidak semua kita mengetahui bahasa Arab, maka perlu ada terjemah. Kalau kita baca nanti terjemahnya itu ada yang meragukan kita, nah, jangan memahami sendiri. Ya. Kalau guru-guru kami di pesantren dulu kemarin, siapa yang belajar Al-Quran tanpa guru, maka syaitanlah gurunya. Ya, syaitan, iblis, ya, jin yang tidak Islam dan lain-lain, itulah gurunya. Ya, karena Quran itu ada sebab nuzulnya, sebab turunnya. Kalau hadis ada sebab nurulnya, ada yang Makki, ada yang Madani, yang diturunkan di Makkah dan diturunkan di Madinah. Ada ayat-ayat yang sudah ya tidak diberlakukan lagi pelaksanaannya. Yang itu perlu ya orang yang membimbing kita. Maka dari itu aktivitas kita yang ketiga adalah tadarusul Quran, mengkaji Al-Quran. Nah Bapak dan Ibu, kita sekarang ini sedang dalam rangka tadarus, ya, tadarus Al-Quran.
Maka itu yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita yang hadir di masjid sampai sekarang ini sudah melakukan yang tidak. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kan bisa sholat subuh itu di rumah saja. Sholat di rumah, kan sholat juga itu. Tanpa harus ke masjid, gitu ya. Ya, kita singgung juga sedikit. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan hadis qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya, kata Allah, sesuai dengan dugaan hamba-Ku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku akan senantiasa bersamanya jika dia menghadirkanku di dalam dirinya. Idza dzakarani fi nafsi, ya, idza dzakarani fi nafsihi, jika dia menghadirkanku kepada Allah di dalam dirinya sendiri, maka zakartuhu fi nafsi, aku akan menghadirkannya dalam zatku. Jadi kalau kita sholat sendiri, ya sholat sendiri. Tetapi idza dzakarani fi mala'in, jika mereka menghadirkanku di dalam kumpulan yang banyak, seperti kita sekarang ini mala'in. Idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lakukan sekarang ini, Allah akan menghadirkan kita di komunitas yang lebih baik daripada ini. Tadi saya baca surat Al-Zumar. Sekarang ini, tadi itu waktu kita salat bersama dengan kita itu, wa taral malaikata haffina min hawlil 'arsh. Kamu lihat pada waktu itu malaikat itu sedang berhimpun, berputar, ya, beraktivitas di mana? Di arsy. Kita di mana? Di Masjid Muhajirin. Ini di atas kita, ke atas ada malaikat yang hafina. Dalam hadis tadi disebutkan, satu di antara 4 yang akan kita dapatkan, wa haffathumul malaikatu. Jadi bersama kita Bapak dan Ibu tadi ada malaikat. Haffathumul malaikatu, yang memberikan laporan kepada Allah, ini sedang berada di sini. Dan kita diperbincangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat yang di atas sana yang sedang hafina min haulil 'arsh. Kita tengok tuh hambaku yang sedang berada di Masjid Muhajirin sekarang. Yang kata kamu, wahai para malaikat, ya, waktu dia mau diciptakan dulu, apa kata malaikat? Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, kata malaikat, taj'alu fiha man yufsidu fiha. Apakah engkau akan menciptakan di atas dunia ini orang yang akan merusak? Yufsidu fiha wa yasfiku dima, yang kerjanya akan menumpah darah. Sekarang Allah tunjukkan kepada kita, itu mereka pada khafina, ya, berada di Masjid Muhajirin. Maka bersama kita ada malaikat yang melapor kepada Allah, ya Allah, itu ada jamaah Masjid Muhajirin sedang berkumpul, ijtima' di dalam masjid ini. Laporkan sana, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat yang sedang hafina min haulil 'arsh, di atas yang kerja mereka yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih, yang ruku, yang sujud, yang bertasbih, yang itu sudah kutia bainahum itu. Disampaikan kepada mereka, nih jemaah Masjid Muhajirin sedang di masjid berkumpul, ya,
Maka ada malaikat yang senantiasa bersama kita waktu itu, dan dia nanti melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas, dan Allah tunjukkan kepada para malaikat itu, ya jamaah masjid Muhajirin yang berada di masjid yang sedang diliputi oleh para malaikat. Ya, maka kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam komunitas yang terbaik di atas. Maka Bapak dan Ibu, kalau datang ke masjid itu, satu berkumpul di sini, dua baca Quran, yang ketiga tadarus. Duduk sewa bertiga berlima, baca Quran, baca dan sambil mengkaji, membahas. Kalau nanti terbentur, tiba guru disampaikan, sehingga kita mendapatkan tiga itu. Dengan kerja tiga itu, mudah-mudahan kita mendapatkan satu, nazalat alaihim sakinah, dua, ya ghasyiyatuhumur rahmah, ketiga, khaffatuhumul malaikah, yang keempat, dzakarallahu iman indahu. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam zatnya. Sesuai dengan ini, saya cuma 1 jam saja dari tadi. Maka kita cukupkan. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Sampai jam 6 ya. Ya, silakan. Jika tadi Bapak mengatakan bertemu masjid, atau membedakan laki-laki dan perempuan, tapi sekarang kan ada juga di sebagian anak muda main perempuan. Katanya yang ibu-ibu atau kaum wanita lebih aman di rumah. Nah, bagaimana caranya mereka berjamaah di rumah? Kan berjamaah itu lebih tingginya ya, karena sendiri seperti kata Ustaz tadi. Apakah memang demikian? Di apakah ibu juga lebih utama di rumah dibandingkan dengan di masjid? Terima kasih. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika Rasulullah SAW itu diutus, itu perempuan, ya, itu bahagianya kita dengan diutusan Nabi. Perempuan itu sama dengan barang, ya. Barang itu bagaimana? Boleh dijual belikan, boleh diwariskan, boleh dihibahkan, boleh dihadiahkan. Sehingga orang-orang Arab jahiliyah itu dia malu melihat anak perempuan. Makanya ketika anak perempuan lahir ditanamnya. Sehingga anak perempuan itu nanti akan bertanya itu yang ditanam-tanam oleh orang jahiliyah itu. Ya, wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika mereka itu nanti bertanya itu yang dibunuh, ditanam itu, dia bertanya, karena dosa apa kami ditanam, dikubur hidup-hidup gitu. Dia tidak sadar bahwa ibunya perempuan, tapi dia malu kalau anak perempuan yang dapat. Maka anak-anak perempuan ini kalau dia pergi jalan, berjalan sendiri-sendiri, tidak ada pendampingnya, kakaknya tidak ada, bapaknya ada, dia bisa ditangkap aja tengah jalan. Sudah itu dijual di tempat lain, menjadi budak. Makanya keluar hadis, la tusafirul mar'atu fawqa salasi layalin illa wa ma'adhu mahramin. Dengan kondisi seperti itu, perempuan tidak boleh jalan sendiri, mesti ada mahram yang mendampinginya. Kalau tidak, dicarkau orang, dijual, ditangkap di Malaysia, dijual di Thailand. Nah, itu kondisinya. Kemudian perempuan-perempuan itu kalau dia pergi ke masjid sama juga kondisinya. Nah, kalau dia ada bayi surang, tiba di jalan ke masjid, ditangkap orang, dilarian orang. Maka dari itu ada perempuan yang ingin ke masjid, istri-istri kita Pak, dia ingin ke masjid,
tetapi suaminya melarangnya. Ya. Makanya muncul ayat wala tamna'u ima'allahi masajidallahi. Janganlah sampai seorang suami, seorang mahram melarang para istrinya untuk pergi ke masjid. Jadi kalau istri kita ingin ke masjid, pagi awak ke masjid, bawa bini awak. Ya Pak. Jadi kalau dia mau pergi ke masjid sama kita, ayo pergi sama udah baik, dengan abang baik. Jangan dibiarkan dia pergi sendiri, nanti diambil orang. Nah, sayang awak. Nah bapak dan ibu, ini kita kebanyakan laki-laki, mana istrinya di sana? Nah, kalau dia tong kan, ya besok dibawa. Bisa dibawa. Nah, ada alasan kenapa perempuan itu ya tidak seperti kita, ya tidak seperti kita. Ada alasannya. Kalau ini beranak ketek, anak lu 2 tahun deh, si anak kemudian tuh dibawa ke masjid, dikhawatirkan nanti akan mengganggu. Ya makanya perempuan-perempuan itu di rumah. Tapi kalau awak dah 50 buah, 60 buah Pak, anak dah ada. Kalau model aku boleh lah, anak boleh kadang-kadang sepandai jalan kurang begini, tidak ada alasan. Ya. Apa lainnya lah nenek-nenek. Ibu aku punya bersaudara berlima. Tinggal seorang mak tuaku, yang lainnya saudara sudah meninggal. Umurnya 80 tahun. Sampai kini tidak absen pergi ke musola. Terjatuh hanya pergi musola. Paginya dia pasti roda. Ya. Tak mau dia tinggalkan perempuan itu. Suaminya dah meninggal, dan dia perempuan pergi. Ya. Dikawankan dia cucunya baik, ya mendorong. Sudah sehat jalan lagi. Betapa pentingnya kita berkumpul di rumah Allah ini. Sampai disampaikan begini ya. Ada seorang buta, ya dia minta dispensasi kepada Rasulullah SAW untuk tidak pergi ke masjid. Maka diberikan dispensasi oleh Rasulullah. Tetapi baru aja dia berangkat, ya asami'atan nida, kamu dengar azan enggak? Dengar. Kalau itu pergilah. Ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang tidak ada oleh kakinya, karena putus kakinya, berjalan dengan tangan. Ya. Bertanya juga kepada Rasulullah SAW. Lau ya'lamu an-nasu ma fil jama'ati la atawha walau kana aqwa. Kalau mereka tahulah manfaatnya berkumpul di masjid ini, melakukan jemaah di masjid ini, maka mereka akan mendatangi masjid ini walaupun dalam keadaan merangkak. Ada orang merangkak. Ada merangkak. Betapa pentingnya berangkat. Ada satu jemaah saya di masjid jihad itu ya. Bapak itu sudah dekat 80 tahun juga lah, pakai tongkat, tapi dia bawa mobil kecil, pakai tongkat, tapi dia bawa mobil. Pokoknya subuh itu kalau saya isi pagi begini jam Sabtu itu, dia pasti datang. Pasti dia datang. Kecuali sekali waktu sehari dia tidak datang, besoknya saya tanya pokoknya sakit. Oh mobil ini, kalau ada ini, sedang dia bawa cucunya mobil. Sudah keluar dari mobil, pakai mobil. Kamu Ustaz selagi dapat berjalan,
dapat masjid sebelum ajan jatuh dia buka. Sekali waktu naik mobil itu Pak pakai kursi roda, didorong di kursi roda, sholat dia bersujud. Jadi awak ada sampai kepada tingkat merangkak lagi, masih dapat dia berjalan. Ada pakai tungkek, tak ada pakai tungkek betul. Tak ada tungkek, masih berjalan. Maka kita datang. Khusus untuk perempuan tadi, ya kalau mereka ingin datang ke masjid, maka la tamna'u ima Allah. Suami tidak boleh melarang istrinya untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Bagaimana caranya? Pergi berdua. Kecuali awak anak ketek. Ada anak ketek Pak. Kadang nama yang lain itu kan lain dulu. Anak dah selesai, ada cucu ketek. Ketek itu jambu lah. Cari kalau ketek lagi, cucu ketek. Dan bawa barang kan disepakati itu membawa cucu ketek itu. Jadi ada yang mengasuh. Ya, kalau itu sudah dikerjakan, ibadah pula dia untuk memelihara anak-anaknya. Ya, tapi kalau dia ingin Pak, jangan dilarang. Maka perempuan-perempuan datanglah ke masjid. Istri-istri baginda Rasulullah SAW itu sholatnya di masjid, bukan di rumah. Dalam hadis-hadis yang kita dapatkan itu, yang kita baca, subuh ini contohnya Pak, subuh ini kan diskan ini. Ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, yang diriwayatkan oleh Aisyah ummul mukminin. Aisyah itu istri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya begini, kunna kami nisa'al mukminat, para perempuan-perempuan mukminat ini yang sarifna, pulang dari masjid, mutalaffi'atin bi murutihinna, bakadumun jemurutnya. Murut itu ini loh, kain gadang yang diikut. Ma ya'rifuhunna ahadun, tidak tahu dengan kami, siapa kami kau minal balas, karena waktu masih agak gelap mereka pulang subuh. Jadi perempuan-perempuan nisa'al mukminat itu salatnya di masjid. Cerita kalau mukminin. Tapi sebagian saya sampaikan